Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi inovasi. Kelompok kami yang pertama Eka Yuda, NPM 190026, kedua Hikmawintoro 190029, ketiga Sevia Tiara Putri 190157, Sylvia Ratna Dewi 190016, dan Fernanda Adeayu 180052. Akuntansi inovasi kita ambil dari buku halaman 83-106. Selama bertahun-tahun istilah Progustin telah digunakan untuk menggambarkan kerangka kerja atau sistem yang menyamarkan segala hal tanpa memperhitungkan perbedaan alami. Dan setiap perusahaan mempunyai naluri manajemen sendiri melalui sejarah, tradisi, dan budaya. Kemudian mereka mengukur dan melacak keberhasilan inovasi dengan menggunakan metrik keuangan tradisional seperti Return on Investment atau ROI dan tingkat akuntansi pengambilan atau ARR. 3 kegiatan utama akuntansi inovasi. Yang pertama, memutuskan investasi pada produk yang berbeda di tahap yang berbeda dalam perjalanan inovasi dan memastikan investasi yang tepat. 2. Memantau dan mengukur keberhasilan suatu proyek inovasi sebagai landasan para eksekutif untuk terus berinvestasi. 3. Menilai dampak inovasi pada keseluruhan bisnis untuk menentukan apakah perusahaan sudah mencapai target. Baik, akan saya lanjutkan. Moneyball Forester UPS pengertiannya adalah berinvestasi dengan jumlah sedikit sebelum produk sesuai dengan pasar dan menambah investasi setelah produk teruji, oleh Dave McClure 2010. Ada kombinasi hasil dari berbagai percobaan yang dilakukan akan menunjukkan pada pekerja bagaimana performa mereka dalam pengujian asumsi. Yang pertama ini mengadakan, yang kedua ada ujikan, yang ketiga mempelajari, yang keempat ada literasi, yang kelima ada pengembangan. Metrik aktivitas ini amat berguna untuk menunjukkan frekuensi aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja. Tapi memang metrik ini tidak bisa menginformasikan sejauh mana kemajuan yang sudah diraih. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita butuh metrik dampak, misalnya berisi jumlah asumsi yang sudah teruji. Sebelumnya memulai eksperimen, setiap kelompok pekerja perlu menentukan dulu kriteria kesuksesan dan kegagalan minimumnya. Kriteria ini berfungsi sebagai tolak ukur yang memberi tahu pekerja apakah asumsi mereka memang teruji secara nyata atau tidak. Nah, pada akhirnya setiap percobaan mereka harus menggali berbagai pembelajaran yang sudah didapatkan dan menunjukkan langkah selanjutnya berdasarkan hasil tersebut. Proses menganalisis ini, bukti percobaan dan pengambilan keputusan adalah tahap akuntansi inovasi yang paling mendetail. Nah, hal ini didasarkan pada siklus adakan, ujikan, pelajari, sebagaimana ditunjukkan berikut. Nah, kombinasi hasil dari berbagai percobaan yang dilakukan akan menunjukkan pada pekerja bagaimana performa mereka dalam pengujian asumsi yang mereka miliki sebelumnya. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut ini 5 langkah dalam growth hacking versi brosur. Yang pertama, akuisisi. Akuisisi memegang peranan penting dalam pertumbuhan suatu bisnis. Di tahap inilah Anda bisa mengintegrasikan antara merek, situs web, dan penawaran produk yang akan ditawarkan. Itu yang kedua, aktivasi. Mempertahankan pelanggan agar tetap menggunakan produk yang akan digunakan. Itu yang ketiga, retensi. Tahap retensi ini merupakan tahap di mana Anda harus fokus menjadikan pelanggan Anda sebagai pelanggan tetap. Untuk yang terakhir, revenue atau pendapatan. Pendapatan merupakan tujuan akhir suatu bisnis. Saat Anda sudah mendapatkan banyak pelanggan tetap, kini saatnya Anda menghitung pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk.
Untuk yang selanjutnya, kriteria penyebab inovasi. Yang pertama, mengadakan ide, di mana mengadakan ide itu meliputi mengumpulkan, memilih, dan mengkaji. Untuk yang selanjutnya, mengembangkan ide, yang meliputi menyempurnakan, mempercepat, dan memanfaatkan. Itu yang selanjutnya, memuji ide. Memuji ide ini terdapat masalah, solusi, dan bisnis. Untuk yang terakhir, memperbarui ide. Memperbarui ide diantaranya menganalisis, mendesain ulang, dan mengkaji. Untuk yang slide selanjutnya, global KPIs, di mana global KPIs adalah membangun ekosistem ekonomi tidak dilakukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk memperkuat fondasi perusahaan demi mempertahankan bisnis dalam jangka panjang, menyongsong masa depan dengan tesis inovasi dan portofolio yang seimbang serta wawasan investasi selama lebih dari 1 dekade. Untuk memastikan agar perusahaan siap menghadapi tantangan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Peningkatan dalam hal keuntungan dan ketahanan perusahaan itu sendiri adalah bukti nyata dari suksesnya sebuah ekosistem inovasi. KPI global mengukur seberapa baik hasil investasi pada sebuah inovasi bagi kesehatan perusahaan secara menyeluruh. Strategi inovasi kita yang utama adalah siklus adakan, ujikan, pelajari yang diawali dengan tesis inovasi. KPI global mengukur seberapa baik hasil investasi pada sebuah inovasi bagi kesehatan perusahaan secara menyeluruh. Strategi inovasi kita yang utama adalah siklus adakan, ujikan, pelajari yang diawali dengan tesis inovasi. Tesis kita berisikan serangkaian perencanaan strategi masa depan dan bagaimana agar perusahaan kita bisa berhasil. Perencanaan strategi ini lantas diujikan melalui berbagai investasi yang dilakukan pada portofolio inovasi yang ada. Berhasil atau tidaknya investasi ini merupakan parameter kualitas tesis inovasi kita. Pembelajaran terhadap pengalaman yang dapat menjadi panduan untuk mengiterasi dan memperbaiki tesis kita, inilah akuntansi inovasi pada level strategis. Kebanyakan metrik aktivitas dalam KPI global berfokus pada portofolio produk dan jenis-jenis produk di dalamnya. Oleh karenanya, perusahaan bisa memonitor berbagai hal, semisal jumlah produk sesuai dengan tipe inovasi tertentu, atau misalnya inovasi utama serupa atau berbeda, dan jumlah produk di setiap tahap inovasi. Kita bisa juga mengukur dan memonitor beberapa presentasi produk yang sejalan dengan tesis inovasi dan berapa yang tidak. Aktivitas inovasi global lain yang bisa diketahui adalah jumlah pengajuan paten, kemitraan startup, kerjasama akademis, dan berapa banyak produk yang diproduksi menggunakan metode LEAN. Metrik aktivitas, metrik dampak. Metrik aktivitas yang pertama jumlah produk berdasarkan jenis inovasi atau utama serupa berbeda, jumlah produk di tiap tahap inovasi, produk yang selaras dengan tesis inovasi, kemudian jumlah pengajuan paten, kemitraan startup, kolaborasi akademik, jumlah produk yang dibangun menggunakan LEAN, jumlah produk yang terlatih, jumlah dewan investasi, jumlah pelatih inovasi, dan jumlah acara inovasi. Kemudian metrik dampak, yang pertama kontribusi inovasi, penghematan biaya, konversi inovasi, pangsa pasar produk baru, pangsa pasar segmen baru, penambahan rak, meningkatnya pendapatan, jalur distribusi yang meningkat, jumlah paten yang didapatkan, model bisnis baru yang dikembangkan, kemudian kepuasan pelanggan. Sebuah ekosistem inovasi selalu berada dalam siklus yang lengkap. Gambar model kami diawali dengan penjelasan tentang tesis inovasi di bab 2. Kalimat terakhir di bab 5 kembali mengacu pada tesis inovasi dalam kaitannya dengan akuntansi inovasi. Hal ini menunjukkan sifat ekosistem yang saling terhubung. Pada tingkat yang paling kecil adalah tim pekerja yang menjalankan eksperimen kecil untuk menguji berbagai hipotesis yang spesifik.
Kaitan ini juga berlaku ketika dijalankan dari arah yang berlawanan. Strategi inovasi menentukan jenis produk yang akan diinvestasikan oleh jajaran manajemen yang pada akhirnya akan berdampak pada model bisnis yang diujikan oleh tim pekerja saat mereka menjalankan eksperimen kecilnya. Siklus ini bisa dilihat sebagai mesin inovasi yang berdasarkan pada siklus adakan, ujikan, pelajari. Siklus ini adalah bagian dari setiap roda penggerak dalam mesin yang muncul dalam bentuk yang berbeda. Seperti ditunjukkan dalam bab 5, sebuah percobaan tunggal adalah siklus adakan, ujikan, pelajari. Ekosistem inovasi selalu berada dalam siklus yang lengkap. Mengacu pada tesis inovasi dalam kaitannya dengan akuntansi inovasi. Hal ini menunjukkan sifat ekosistem yang saling terhubung. Titik pada tingkat yang paling kecil adalah tim pekerja yang menjalankan eksperimen kecil untuk menguji berbagai hipotesis yang spesifik. Yang selanjutnya, 3 tahap kerangka inovasi yang menjadi panduan pengembangan produk. Seluruh ekosistem inovasi adalah siklus adakan, ujikan, pelajari yang menguji strategi inovasi melalui praktek inovasi, dan berbagai hasil pengujiannya dimonitor melalui manajemen inovasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan perbaikan bagi strategi bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.